Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat ya. Di pagi hari ini pukul 5.37 ya atau setengah 6. Coba kita hari Rabu 26 Juli ya. Coba kita bahas saham Indi dan Adaro ya. Dan juga mungkin saham batubara yang lainnya yang kemarin sempat terkoreksi ya teman-teman. Saham Indi ini terkoreksi dari 2160 ya tertinggi, kemudian turun sampai 2090. Nah, ini teman-teman yang belum sempat masuk ke Indi, ini bisa mulai cicil beli ya. Nanti kita lihat secara teknikalnya bagaimana ya. Kalau dalam waktu seminggu ini sudah turun hampir di support kuatnya nih 2070 sampai 2030 ya, teman-teman. Jadi support kuatnya beberapa minggu ini ya, seminggu mungkin ya. Ini sekitar 2030 sampai 2070 ya. Ini udah best price ya untuk saham Indi ini. Kalau teman-teman mau masuk. Asal nggak jebol di situ ya. Kalau jebol dia akan dibawa ke 2000-an. Sekitar 1960-an ya. Sekitar 960 itu jebol kalau dibawa ke situ. Tapi kalau kita lihat sentimen harga batu bara kan sekarang sedang naik. Nah, 3 bulan ini tren positifnya udah mulai kelihatan ini. Dari 1715 sampai 2090 ini udah berapa ini? Coba kita lihat. 2090 dikurangi 1715 dibagi 1715. Ini 21%. Kalau 6 bulanan ini masih turun, tapi tren positifnya sudah mulai kelihatan. 1 tahun juga masih di bawah itu. 1 tahun yang lalu di sekitar 2100-an ini ya. Ini sempat menyentuh tadi ke 2120, 160. Kemudian kena profit taking ya teman-teman. Jadi ini yang sudah beli ini di harga bawah mulai dijual untuk take profit ya. Kalau 3 tahun lumayan nih teman-teman. 3 tahun ini kita lihat ya. 2090 dikurangi 640 dibagi 640. Jadi ini 2,26 kali nih ya. Jadi kalau teman-teman beli saham Indi 3 tahun yang lalu ya, ini 3 tahun yang lalu saat Covid mungkin ya. Ini sekarang sudah cuannya 2,26 kali ya. Jadi kalau 100 juta jadi 226 juta. Tapi kalau 5 tahun kita lihat di 5 tahun. Nah, 5 tahun malah turun. Karena sempat harga Indi itu sempat di harga 4090. Jadi kalau teman-teman pegang saham cyclical ya seperti batubara dan lain-lain ya harga saham komoditas itu memang sangat terpengaruh oleh harga komoditas. Saat harga komoditas turun kemudian krisis itu ya teman-teman harus siap-siap beli di bawah atau cut loss sebelum turun tajam ya. Jadi misalnya turun 10% cut loss itu. Nanti ambil lagi di bawah. Jadi ini potensinya lebih besar dibandingkan teman-teman diem saja ya. Kalau diem saja ya ini masih turun, masih apa ini loss profit ya. Ini malah masih floating loss. Jadi ini nggak cuan ini karena apa ya? Karena memang masih turun nih dari harga tertinggi di 4000 sekarang baru 2090. Masih floating loss sekitar 50%. Tapi kalau teman-teman average down di sini dengan jumlah yang lebih besar dari saham teman-teman di saat awal di harga 4000 ya mungkin floating loss-nya kecil ya. Jadi atau bahkan malah untung misalnya teman-teman di floating loss-nya di harga 4000 itu 1 lot misalnya jumlahnya 10 lot lah misalnya. Kemudian di 2020 ini yang turun tajam ini beli lagi 40 lot ya, 4 kali lipatnya. Nah, ini pasti sudah cuan sekarang.
Terus ini kita lihat secara kayak statistik, coba kita lihat. Ya memang ada penurunan. Triwulan pertama ini turun ya labanya. Dari IPS-nya ini dari 207 ke 172. Turun. Dividennya ada ini 208. Ini lumayan nih. 2022 ada dividen 208 tambah 114 ya. Di bulan Agustus dan bulan Mei. Apakah ini Agustus ini akan ada dividen lagi? Kalau Agustus ada dividen, ini sentimen positif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai, oh ya ya, kalau kita lihat ini diturunkan dulu, mungkin ini mau ditarik naik nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa antri mulai cicil beli untuk Indi. Kemungkinan nanti ada dividen ya sekitar bulan Agustus ya. Kalau teknikalnya coba kita lihat. Teknikalnya teknikalnya mulai ada penguatan ya teman-teman. Jadi targetnya sekitar 2200-an ya. Kalau sentimennya positif mau dibawa ke sana, tapi kalau turun dia di bawah sekitar 2000 ya. Terus MACD bagus, masih menguat. Yang osilator mulai kelihatan penurunan, tapi bisa jadi juga nanti tiba-tiba menguat kalau harga komoditas naik atau sentimennya positif. Kalau stokastik coba kita lihat. Stokastik juga masih ada potensi untuk menguat ya, tapi ini kayaknya mungkin bisa dibawa turun dulu ya. Ya dibawa turun dulu, teman-teman bisa antri buy di bawah. Daily-nya kita lihat kemarin naik, ini turun ya. 3 hari naik, kemudian yang pas hari kemarin turun. Ini masih di atas, ini di tanggal 4 Juli ini di 1960 ya. Bahkan di 26 Juni di 1900. Ini udah naik 190 poin ya, lumayan. Teknikalnya coba kita lihat. Masih di atas MA5. Targetnya MA100 ya. Kalau naik dia harus di atas 2150. Kalau naik lebih lanjut di 2489 ya, sekitar 2500-an. Saat ini masih cenderung sell. Jadi teman-teman tunggu dulu koreksi. Koreksi sekali lagi, teman-teman boleh masuk saat ada pantulan. Rekomendasi ini belum ada. Ini hampir sama dengan Adaro ya. Adaro juga. Adaro ini juga menarik, ini ada koreksi. Dan ini PBV-nya masih rendah ya dibandingkan dengan saham batubara yang lain. Kalau untuk Adaro teman-teman bisa antri buy di 2410 ya, 2410, 2420. Kalau dibawa turun dia di 2380 ya. Adaro ini. Bisa naik sampai 2500 lebih nih ya. Adaro ini ya. Kita lihat sentimen harga batubara hari ini bagaimana. Naik tinggi teman-teman. Berarti hari ini HK aja nih teman-teman. Ini 158 ya, naik 4,76%.
Hari ini paling lompat ini naik, take profit kalau sudah cuan ya. Oke, itu dulu teman-teman review saham Indi dan Adaro ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang, apalagi pinjol ya. Lebih baik teman-teman nabung dari pendapatan bulanan teman-teman, berapa persen, 10%, 20%, masukkan ke saham yang teman-teman bidik ya. Sahamnya jangan saham gorengan, jangan saham IPO karena terlalu berisiko, lebih baik saham-saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.